Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas soal UTS Fisika. Perkenalkan, nama saya Ivan Dani Prayogi dengan NIM terakhir 037. Saya Muladitya Ahmadi dengan NIM terakhir 012. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suganto dengan NIM 028. Saya Muladitya di sini dengan NIM terakhir 012 akan menjelaskan tentang soal nomor 1. Nah, di sini soal nomor 1 berbunyi, sebuah mobil berjalan bolak-balik di sepanjang sumbu X. Posisi mobil pada waktu yang berbeda diobservasi dan hasilnya dicatat pada tabel. Tentukan kecepatan rata-rata mobil saat pertama 10 detik pertama, B antara 20 detik dan 40 detik, C seluruh masa observasi. Nah, jadi pertama-tama kita akan melihat tabel ini. Nah, lalu kita masuk pada pertanyaan A, yaitu 10 detik pertama. Pada 10 detik pertama, nah, lalu kita memasukkan rumus yaitu V out sama dengan delta X per delta T sama dengan X2 dikurangi X1 per T2 dikurangi T1 sama dengan. Nah, X2 nya yaitu 52 meter. Nah, yang ini. Kenapa bisa 52 meter? Karena pada detik 10 posisi mobil berada pada 50 meter. Kita masukkan ke rumus. meter dikurangi, nah, pada posisi pertama yaitu 0, mobil berada pada 30 meter. Jadi X1 nya itu sama dengan 30 meter per, kita lalu mencari T2 nya. T2 nya yaitu pada posisi 10 detik, berarti ini 10 detik pertama. Jadi kita masukkan ke rumus 10S dikurangi pada posisi awal yaitu 0 sekund. Nah, lalu kita masuk ke perhitungannya, ke pengurangannya dan pembagiannya. 52 meter dikurangi 30 meter sama dengan 22 meter per 10 second dikurangi 0 second sama dengan 10 second. Nah, lalu kita 22 meter ini kita bagi dengan 10 second menghasilkan 2,2 meter per second. Jadi jawaban untuk pertanyaan A sudah kita temukan, yaitu sepanjang 2,2 meter 2,2 meter per second. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang ke B, yaitu antara 20 detik dan 40 detik. Rumusnya masih sama, yaitu V out sama dengan delta X per delta T sama dengan X2 dikurangi X1 per T2 dikurangi T1. Lalu kita mencari X2 dan X1 nya, yaitu, nah, pada X2 ini yaitu pada kecepatan pada posisi 40 detik. Nah, pada 40 detik ini posisi mobil berada pada minus 37 meter. Jadi X2 sama dengan minus 37 meter dikurangi dengan X1. X1 yaitu pada detik ke-20. Nah, pada detik ke-20 itu posisi mobil berada pada 38 meter. Jadi X1 itu 38 meter.
Lalu kita akan mencari T2 dan T1. Nah, pada T2-nya yaitu ini sendiri, T2 itu 20 second, T2 yaitu 40 second yang ini, dan T1-nya itu ya 20 second. Kita masukkan ke rumus, T2 adalah 40 second dan T1 20 second. Lalu kita jumlahkan, minus 37 meter dikurangi 38 meter. Nah, karena di sini ada sama-sama minus, jadi kita jumlahkan, yaitu sama dengan minus 75 meter. Lalu 40 second dikurangi 20 second yaitu sama dengan 20 second. Lalu minus 75 meter ini per 20 second yaitu sama dengan minus 3,75 meter per second. Jadi jawaban yang B antara 20 second dan 40 second itu kita temukan sebesar minus 3,75 meter per second. Nah, nomor C. Nomor C yaitu kita disuruh cari seluruh masa observasinya, yaitu masih menggunakan rumus yang sama, F sama dengan delta X per delta T sama dengan X2 dikurangi X1 per T2 dikurangi T1 sama dengan, nah, X2 yaitu pada posisi akhir mobil tersebut berada. Nah, di tabel ini detik terakhir pada mobil tersebut yaitu 50 second. Nah, pada 50 second itu berada pada posisi minus 53 meter. Jadi X2 nya yaitu minus 53 meter. Lalu kita cari X1 nya. X1 yaitu pada posisi pertama pada 0 second dan pada 30 meter. Jadi di sini dikurangi 30 meter. Lalu kita mencari T2 dan T1 nya. Waktu terakhirnya yaitu 50 second. 50 second. Nah, posisi awal yaitu 0 second. Lalu kita perhitungkan, kita hitung minus 53 dikurangi 30 meter. Karena di sini sesama minus, jadi kita jumlahkan. Min 53 dikurangi 30 meter sama dengan minus 83 meter per 50 second dikurang 0 second sama dengan 50 second. Nah, lalu dari minus 83 meter per 50 second ini kita dapatkan hasil yaitu 1,66 meter per second. Nah, jadi itu jawaban untuk pertanyaan soal yang pertama. Nah, lalu saya akan masuk ke problem kedua. Nah, problem kedua ini terdapat sebuah grafik menunjuk grafik kecepatan terhadap waktu dari suatu partikel. Nah, di sini disuruh cari tentang dua pertanyaan. Yang A, berapakah percepatan konstan partikel pada interval AB, BC, dan CE? Yang B, setelah 10 detik seberapa jauh partikel berpindah dari titik awalnya? Nah, saya akan menjawab yang A, yaitu berapa percepatan konstan partikel pada interval AB.
Nah, pada grafik ini menunjukkan pada detik 0 dan posisi B itu menunjukkan pada detik 30 second dan A itu menunjukkan pada 50 meter sedangkan B menunjukkan pada 15 meter. Lalu kita masukkan ke rumus. Nah, jadi rumusnya itu seperti ini. Masih sama seperti tadi. Delta X per delta T sama dengan V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1 sama dengan. Nah, karena di sini kita disuruh percepatan konstan pada partikel pada interval AB. Kita lihat pada grafiknya. Posisi A berada di sini pada detik 0 dan posisinya pada 50 meter. Yang B memiliki pada posisi 3 second dan berada pada posisi 15 meter. Jadi kita akan mencari V2-nya terlebih dahulu. V2-nya yaitu menunjukkan pada posisi yang B ini. Nah, posisi B ini berada pada 15 meter. Jadi V2-nya itu 15 meter dikurangi, lalu kita mencari V1-nya. V1 yaitu posisi awal yaitu titik A berada pada posisi 5 meter. Lalu kita masukkan ke sini 5 meter. Nah, lalu kita mencari T2 dan T1-nya. T2-nya itu merupakan posisi dari B. Nah, jadi waktu B itu pada posisi 15 meter itu 3 second. Lalu T2-nya itu sama dengan 3 second. Nah, lalu kita mencari T1-nya yaitu posisi awal yaitu 0 second. Karena posisi A ini posisi awal dan berada pada titik 0 second pada grafiknya. Lalu kita masukkan ke sini 0 second sama dengan 15 meter dikurangi 5 meter sama dengan 10 meter dan 3 second dikurangi 0 second sama dengan 3 second. Lalu dari 10 meter per 3 second ini menghasilkan 3,33 meter per second kuadrat. Jadi pada partikel interval AB terjadi percepatan sebesar 3,33 meter per second kuadrat. Ya, selanjutnya kita akan mencari percepatan konstan partikel pada interval BC. Rumusnya masih sama, yaitu delta X per delta T sama dengan V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1. Nah, V2-nya yaitu pada interval C. Interval C ini menunjukkan pada posisi 15. Jadi kita masukkan pada rumus sama dengan 15 meter dikurangi. Nah, V1-nya yaitu pada posisi B yang menunjukkan juga pada 15 meter. Lalu kita akan mencari T2 dan T1-nya. T2-nya yaitu waktu interval C. Waktu interval C itu di sini menunjukkan pada angka 6. Jadi kita masukkan ke rumus yaitu sebesar 6 second dikurangi pada posisi B di sini menunjukkan pada detik ketiga. Jadi P1 yaitu sama dengan 3 second. Lalu kita akan masukkan ke rumus, akan kita hitungkan ini 15 meter dikurangi 15 meter yaitu sama dengan 0 meter. Lalu 6 second dikurangi 3 second sama dengan 3 second.
0 meter ini per 3 second akan menghasilkan 0 meter per second kuadrat. Nah, jadi pada interval BC ini tidak terjadi percepatan karena tidak mengalami perpindahan. Jadi interval BC ini tidak mengalami percepatan. Nah, lalu kita akan masukkan ke yang selanjutnya, yaitu pada interval CE. Rumusnya masih sama, yaitu delta X per delta T sama dengan V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi V1 sama dengan. Nah, V2 ini yaitu pada posisi E. E di sini menunjukkan berada pada posisi minus 15. Jadi V2 sama dengan minus 15 dikurangi V1. V1 berarti posisi dari D, dari C. Nah, C di sini menunjukkan pada posisi 15. Berarti V1 sama dengan 15 meter per. Nah, selanjutnya kita akan mencari T2 dan T1. T2 merupakan waktu E. Nah, di sini posisi E menunjukkan pada waktu 10 second. Jadi T2 sama dengan 10 second dikurangi waktu yang C. C di sini menunjukkan pada posisi 6 second. Nah, lalu kita masukkan ke sini sebesar 6 second. Lalu kita hitungkan. Nah, di sini min 15 dikurangi 15. Karena di sini sama-sama negatif. Di sini di sini negatif dan di sini tanda negatif juga, jadi akan kita jumlahkan. Min 15 dikurang 15 menjadi minus 30. Jadi hasil dari min 15 dikurangi min 15 ini menghasilkan min 30 per 10 second dikurangi 6 second menghasilkan 4 second. Min 30 per 40 second 4 second akan menghasilkan minus 7 per 5 meter second kuadrat. Jadi pada partikel interval CE akan menghasilkan percepatan 7,5 meter second kuadrat. Lalu kita akan masuk ke soal yang B. Di B ini mempertanyakan setelah 10 detik seberapa jauh partikel berpindah dari titik awalnya. Nah, pada soal nomor B ini akan dipertanyakan tentang perpindahannya. Nah, jadi kita akan melihat ke sini. Pada partikel AB posisinya yaitu 10 meter, percepatannya itu 10 meter per second dikalikan 3 second akan menghasilkan 30 meter. Nah, selanjutnya perpindahan pada titik B ke C, yaitu sama dengan pada titik B ke C ini perpindahannya itu 15 meter per second dikalikan dengan 3 second akan menghasilkan 45 meter. Nah,
Dari ini kita akan menjumlahkan perpindahan partikel A ke B, B ke C akan menghasilkan 30 meter ditambah 45 meter sama dengan 75 meter. Nah, jadi jawaban pada pertanyaan B yaitu perpindahannya sebesar 75 meter. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan perkenalkan, nama saya Mahardika Sugianto dengan NIM 028. Di sini saya akan membahas soal UTS yaitu nomor 3. Langsung ke soal aja ya. Pada sepanjang jalan yang lurus, sebuah sepeda motor mengalami percepatan konstan 2,6 meter per sekon kuadrat dari keadaan diam. Setelah sepeda motor berjalan sejauh 120 meter, sepeda motor tersebut melambat dengan percepatan konstan 1,5 meter per sekon kuadrat hingga mencapai kecepatan 12 meter per sekon. Nah, yang ditanya ini berapa perpindahan total sepeda motor. Nah, yang pertama-tama kita harus menentukan waktu, karena untuk langkah yang pertama ini waktunya yang ditanya. Untuk langkah yang pertama, rumusnya adalah delta X sama dengan V0 plus setengah A kali T kuadrat. Setelah itu masukkan persamaan-persamaan yang ada di soal ke rumus, yaitu untuk delta X 120, V0 nya 0 plus setengah dikalikan 2,6 dikali T kuadrat. Nah, di sini untuk setengah kali 2,6 ini adalah 1,3, 0 plus sini T kuadrat. Ini tetap 120. Nah, delta X ini akan dibagi dengan hasil dari setengah kali A ini. Jadi AT ini dipindah ruaskan menjadi T kuadrat sama dengan 120 bagi 1,3, yaitu dengan alhasil 92,31. Nah, bagaimana cara menghilangkan T kuadrat ini? Yaitu dengan cara T akar dari 92,31. Nah, akar dari 92,31 ini adalah 9,61 sekon. Nah, untuk cara yang kedua atau langkah yang kedua adalah kita menggunakan rumus V sama dengan V0 plus A kali T. Untuk V0 nya udah diketahui kan tadi adalah 0. Untuk A nya ini udah diketahui juga adalah 2,6. Untuk T nya kita pakai 9,61 sekon. Jadi alhasil adalah 24,98 meter per sekon. Nah, untuk langkah yang ketiga, cara yang ketiga ya, kita menggunakan rumus VT sama dengan V0 plus A kali T. Untuk VT ini kecepatan dari sebuah sepeda motor yaitu 12
Untuk V0-nya kita pakai persamaan alhasil dari persamaan yang tadi adalah 24,98 plus min 1,5 kali T. Kenapa pakai min 1,5? Yaitu dari percobaan kedua, yaitu percepatan sepeda motor melambat dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Habis itu kita pindah ruaskan T dengan T sama dengan 12 kali 24,98 bagi min 1,5, yaitu dengan hasil 8,65 second. Untuk cara yang keempat, dengan menggunakan rumus ini, delta A sama dengan V0 kali T plus setengah kali A kali T kuadrat, yaitu 24,98 kali 8,65 tambah setengah kali min 1,5 dikali 8,65 kuadrat. Dua 4,98 dikali 8,65 ini adalah 216,1 dan dikurangi 56,12 ini hasil dari setengah dikali min 1,5 dikali 8,65 kuadrat, yaitu hasil adalah 160 meter. Ini adalah jaraknya. Untuk perpindahan totalnya adalah, atau kita pakai rumus total dengan jarak yang semula itu tadi dengan 120 ditambah dengan hasil ini 160 meter adalah 280 meter. Nah, ini adalah hasil dari perpindahan total sepeda motor. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ivan Dani Prayogi, NIM saya 037. Jadi di sini saya akan membahas soal UTS nomor 4. Sebuah bola dilempar ke atas dari jendela yang berada 50 meter dari atas tanah. Bola terlempar dengan kelajuan awal 25 meter per second. Bola tersebut terlempar ke atas sebelum jatuh bebas melewati jendela dan akhirnya terjatuh ke tanah di dasar bangunan. Jadi di sini diketahui tinggi bangunan 50 meter dan kecepatan awal bola V0 sama dengan 25 meter per second. Jadi bola dilemparkan ke atas sebelum jatuh kembali ke atas tanah. Berarti dapat kita gambarkan seperti berikut. Di sini kita mengetahui percepatan gravitasi, yaitu A sama dengan min 9,8 meter per second kuadrat. Jadi kita masuk ke pertanyaan pertama. Waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum. Jadi kita menggunakan persamaan V sama dengan V0 plus AT. Jadi ketinggian maksimum bola ada di sini. Jadi di saat bola mencapai tinggi maksimumnya, V menjadi 0. Jadi V sama dengan 0. Jadi kita tinggal memasukkan ke persamaan, V-nya 0, terus V0 25 meter per second, ditambah min 9,8 meter per second kuadrat,
dikali T. Jadi kita keluarkan T-nya untuk mengetahui nilai T, menjadi T sama dengan min 25 meter per second per min 9,8 meter per second kuadrat. Jadi kita mendapatkan T-nya itu sama dengan 2,55 second. Selanjutnya B. Tinggi maksimum yang dicapai bola dari atas tanah. Jadi kita perlu mengetahui tinggi antara jendela sampai tinggi maksimum bola sebelum kita jumlahkan dengan tinggi keseluruhan. Jadi di sini kita menggunakan persamaan delta Y sama dengan V0T min setengah AT kuadrat. Jadi di sini V0-nya kita udah tahu 25 meter per second dan T-nya 2,55 kali 2,55 second min setengah AT. A ini percepatan gravitasi min 9,8 dikali second kuadrat. Jadi kita mendapatkan hasil 63,75 min 31,86225 dan hasilnya 31,8775. Jadi dapat kita sederhanakan menjadi 31,89 meter. Ini ditambah. Jadi yang ditanyakan adalah tinggi maksimum yang dicapai bola dari tanah. Maka tinggi ini akan ditambahkan dengan tinggi jendela ke tanah. Jadi maksimum height adalah 31,89 meter ditambah 50 meter sama dengan 81,89 meter. Baik, sekarang kita lanjut ke C. Waktu yang diperlukan bola untuk kembali ke ketinggian awal. Berarti di sini kita ditanya setelah bola mencapai tinggi maksimum, terus bola jatuh dan bola itu tingginya sama dengan awal tinggi bola dilempar. Jadi di sini kita menggunakan persamaan delta Y sama dengan VOT plus setengah AT kuadrat. Tadi kita sudah mengetahui V0-nya itu 25 meter per second, terus kali T ditambah setengah A-nya ini percepatan gravitasi itu min 9,8 meter per second kuadrat kali T kuadrat. Jadi di sini menjadi 25 meter per second T ditambah setengah, mohon maaf ini langsung kita coret aja, jadi min 4,9 T kuadrat. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus ABC. Jadi kita akan memindahkan terlebih dahulu pangkat yang tinggi ke depan. Jadi akan mendapatkan persamaan seperti ini. Min 4,9
T kuadrat ditambah 25 meter per second T ditambah C. Jadi kita C-nya ini sama dengan 0. Jadi kita langsung masuk ke rumus ABC, yaitu di sini min B akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi karena di sini C-nya adalah 0, otomatis ini akan menjadi 0, jadi hilang. Jadi kita masukin B-nya min 25 akar 25 kuadrat per 2 kali A-nya min 4,9. Maka akan menghasilkan 5,105 second. Jadi waktu yang diperlukan bola untuk kembali ke ketinggian awalnya adalah 5,105 second. Baik, lanjut, selanjutnya adalah D. Kecepatan bola saat kembali ke ketinggian awal. Jadi untuk mengetahui kecepatan bola, di sini kita menggunakan persamaan V sama dengan V0 ditambah AT. V0-nya kita ketahui juga 25 meter per second. Terus kita juga mengetahui percepatan gravitasinya, yaitu min 9,8 meter per second kuadrat, dikali T-nya tadi kita sudah menemukan, yaitu 5,105. Jadi kita tinggal mengerjakannya. 25 meter per second ditambah, ini satuannya second, dikalikan akan menghasilkan min 49,98 meter per second. Jadi kita jumlahkan menjadi min 24,98 meter per second. Jadi kecepatan bola saat kembali ke ketinggian awalnya adalah min 24,98 meter per second. Sekian pembahasan soal fisika, UTS fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.